Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dilanjutkan ayat ke-231. 231 ya. Yang pertama, wa berarti dan, idza ketika. Ini tidak ada yang perlu dianalisa ya, karena dua-duanya adalah kata sambung. Jadi kalau kata sambung langsung dimaknai, tidak usah dianalisa. Wa berarti dan, idza ketika, qallaqtum. Qallaqtum kata kerja fiil madi, pelakunya adalah kalian. 3 huruf aslinya kolakol, mentalak. Jadi, dan ketika kalian telah mentala an-nisa, wanita, fa maka balauna kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah balaguna. Le'na nahnu itu nanya panjang. Lagi kamu untuk perempuan, kamu balago artinya menyampaikan. Menyampaikan ajalahuna kata kerja fiil madhi, pelakunya hunna. Di sini ada hunnanya, perempuan ya. Berarti fa'al ajalahu, ajalaha ya. Jadi juga ada kata hunna. Hunna berarti mereka perempuan, berarti mereka, ajal mereka. Dari ajal itu waktu. Jadi di sana maknanya, dan apabila kamu mentala atau menceraikan istri-istri, kemudian fabalauna, maka sampaikanlah. Sampai itu bukan sampai menyampaikan, waktunya, dari kaitan dengan waktu, sampai ajalahuna. Jadi mereka sampai pada waktunya, maksudnya waktu masa idahnya. Fa maka amsiku hunna, amsiku kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah waunun, waw di ekor, amsiku kata sebentar di sini. Amsiku ini adalah kata kerja, kemudian fiil madhi, pelakunya adalah kalian. Dari kata masaka, masaka menahan. Maka
tahanlah kalian. Nggih. Atau di sini menahan itu rujuklah. Rujuklah kalian bima'ruf, bi artinya dengan, ma'ruf sesuatu yang baik. Atau sarrihuhunna, atau sarrihu, ya kalau sarihu dari kata saroha menceraikan, hunna mereka, atau sarrihu ini menceraikan mereka bima'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau sudah sampai pada masa idahnya 3 kali masa kuru itu, maka hendaklah laki-laki itu tidak menggantung, ya. Jadi kalau memang mau rujuk, ya berarti rujuk dengan cara yang ma'ruf, atau kalau memang cerai, ya bercerailah dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh rujuk tapi ya pancetai, tetap seperti itu, atau diceraikan kemudian disakiti. Jadi kalau seperti itu kan gantung, gitu. Jadi biasanya itu ada banyak yang seperti itu juga. Jadi dirujuk tapi tidak diperlakukan dengan baik, atau sarihu diceraikan tapi kemudian didolimi, waktu itu tidak diberikan bahasanya itu pesangon, yang secukup, yang layak. Wa artinya dan, la jangan, tamsikuhunna, tamsiku dulu, tamsiku kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak dan wau, artinya kalian akan, masaka artinya menahan, hunna mereka. Jadi tamsiku hunna itu menganalisanya ada dua, tamsiku dulu, tamsiku. Nah ini tamsiku hunya dihilangkan dulu. Tak dan wau ini adalah pelaku kalian. 3 huruf aslinya masaka. Masaka artinya menahan atau merujuk, ya. Jadi kalau sini, dan janganlah kalian akan merujuk atau menahan hunna mereka, diroron itu kata benda, turunan dari kata kerja dororo, darurat, mendaruratkan atau memberikan keadaan darurat atau memberikan kemudorotan. Jadi wala dan janganlah tamsiku hunna kalian menahan atau merujuk hunna mereka, kemudian diroron memudorotan atau kemudorotan, la ta'tadu, li ta'tadu, li artinya untuk, ta'tadu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak wau kalian, 3 huruf aslinya atada. Atada itu melampaui batas. Jadi untuk kalian melampaui batas. Jadi dirujuk tapi diperlakukan dengan tidak baik. Wa dan man, siapa yang, yaf'al kata kerja fiil mudhari, karena di depannya ada ya, fiil mudhari, pelakunya adalah dia, berarti dia akan, 3 huruf aslinya fa'ala, melakukan, zalika itu, waman yaf'al zalik, dan siapa yang dia akan melakukan itu, maka qad sungguh, zolama kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia telah, zolama menzolimi,
nafsahu, dirinya. Lunggi, karena orang yang seperti ini akan mendapatkan siksa dari Allah. Lunggi. Jadi orang-orang yang seperti ini terhadap istrinya itu sudah ditalak, kemudian dirujuk kembali, tapi tidak diperlakukan dengan baik. Sebenarnya ini adalah faqad zalama nafsa. Jadi Allah akan murka. Banyak orang yang sudah bercerai, kalau perempuan itu harus menikah lagi untuk bisa kembali kan katanya. Kalau sudah menikah kembali, jadi sudah bercerai kemudian menikah, lek pas tepak maksudnya sesuai harapan, ya dia akan langgeng kan katanya di pernikahannya yang kedua. Tapi kalau enggak langgeng itu berarti masih lebih baik yang pertama kan, oleh sebab itu boleh kembali karena sudah ada pembanding kan katanya. Lunggi kan ngoten. Sesuatu bisa diukur itu karena ada pembandingnya kan. Nah, sedangkan kalau laki-laki kan mau menikah boleh tinggal menikah ngoten. Jadi wanita pun juga seperti itu. Jadi kalau setelah cerai kemudian menikah, kalau sesuai harapan ya dia akan langgeng, nggak akan kembali kepada suaminya yang pertama. Tapi kalau ternyata menikah lagi dan nun sewu bahasanya luwih nemen timbang yang pertama, ya sudah kembali saja kepada yang pertama. Gitu kan? Nah, bisa jadi ngoten. Oh, ngoten lagi. Sinten ada yang bisa bercerita? Balik kucing. Ya enggak apa-apa. Barometernya itu yang penting bahagia. Ya kan kadang ngoten untuk bahan introspeksi. Ya mudah-mudahan tidak sampai yang seperti itu. Satu cukup untuk selamanya hidup di dunia dan di akhirat. Jadi wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian akan menahan atau merujuk mereka kemudian untuk diraran memberikan kemudorotan untuk atau bagi ta'tadu sesuatu kalian melampaui batas. Waman yaf'al dzalik faqad dzalama nafsa, dan siapa yang dia itu melakukan seperti itu faqad maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Wala wa artinya dan, la jangan atau tidak, tatakhidu kata kerja fiil mudhari. Ada yang belum tahu madhi mudhari? Paling gampang niku kalau untuk kata kerja menentukan fiil madhi atau mudhari'nya, panjenengan pirsani huruf yang pertama. Kalau sebuah kata kerja itu diawali huruf ya, ta, a, na, maka dipastikan itu adalah fiil mudhari'. Kalau tidak ada ya ta'ananya, maka dipastikan itu adalah fiil madhi. Apa bedanya madhi dan mudhari? Kalau fiil mudhari itu akan, yang akan datang. Kalau fiil madhi itu artinya telah. Sehingga di sini tatakhidu kata kerja fiil mudhari. Jadi sebuah kata kerja yang akan dilakukan. Setelahnya pelakunya siapa? Nah, pelakunya di sini ada huruf tak di depan. Ini kalau tak saja di depan, ini adalah kamu. Tapi di sini panjenengan dapat tak di depan dan waw di ekor, maka kalian. Jamak dari kamu kan kalian. Ya. Jadi wala tatakhidu, dan janganlah tatakhidu kalian akan. Sisa 3 hurufnya akhoda, ittakhoda. Sebenarnya nggak tadi? Dari kata akhoda, mengambil.
mengambil, ayatillahi, ayati ya, ayat-ayat atau tanda-tanda, huzuan. Huzuan ini jelas kata benda, turunan dari kata kerja hazawa, hazaya, haza, artinya senda gurau atau permainan, guyonan. Jadi wala tatakhidu ayatillahi huzuan, dan janganlah kalian mengambil ayatillahi, ayat-ayat Allah itu huzuan, sebagai permainan. Wa, dan uzkuru, kata perintah ya. Uzkuru, kata perintah yang diperintahkan kepada satu, dua, atau jamak? Jamak. Jadi kata perintah itu adalah sebuah kata yang hanya bisa diperintahkan dari orang pertama, saya yang ngomong, ke orang kedua saja. Kalau orang kedua ya kamu berdua, kalian. Oleh sebab itu pelaku dari kata perintah itu nggak cuma tiga, kamu berdua, atau kalian saja. Ciri-cirinya kalau panjenengan saya bukakan di sini, kalau kata kerja itu ekornya sukun, maka perintahnya kepada satu orang. Kalau ekornya alif, berarti kepada dua orang. Kalau ekornya waw alif, berarti kepada jamak. Nah, lek jamak berarti kamu berdua, berarti jamaknya adalah kalian. Sehingga di sini kalau panjenengan dapati uzkuru, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak kalian. Jadi sebuah kata perintah yang diperintahkan kepada kalian, cari tiga huruf aslinya dari kata uzkuru itu. Zakaro atau zikir. Jadi perintah berzikir yang diperintahkan untuk banyak orang, berarti berzikirlah atau ingatlah kalian. Sehingga makna wazkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah, nikmatnya Allah, ala, atas, kalian. Wa artinya dan, apa yang, anzala, kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia. Kenapa kok tidak jadi fiil mudhari? Kan depannya ada a-nya, karena ini polanya adalah af'ala. Jadi kalau panjenengan menemukan huruf A di huruf yang pertama, kalau teori dasarnya nih, kata kerja itu kalau fi'il mudhari selalu diawali kata A. Nah, ada A-nya, itu pengetahuan dasar. Kalau sudah bisa, dinaikkan levelnya lagi. A di huruf pertama itu memiliki 4 kemungkinan. Bisa jadi itu adalah pelaku dari kata kerja fi'il mudhari. Bisa jadi A artinya apakah. Bisa jadi A yang artinya isim tafdil, sebuah kata yang memiliki makna paling. Atau bisa jadi bentuk yang keempat seperti ini. Dari fa'ala bisa menjadi af'ala. Artinya kurang lebih sama. Kalau anzala di sana, ini bentuk yang niki. Anzala, af'ala. Berarti 3 huruf aslinya, kalau anzala ya nazala. A-nya adalah tambahan yang warna merah itu. Kata nazala memiliki makna menurunkan. Sehingga kalau panjenengan analisa, anzala adalah kata kerja fi'il madhi, berarti tersimpan kata telah, pelakunya adalah dia, makna dari makna kata itu sendiri menurunkan.
Anzala makna lengkapnya adalah dia telah menurunkan. Ala atas, kum kalian, min dari, al-kitabi sebuah kitab, wal hikmah dan hikmah sebuah hikmah, ya'izukum. Ya'izukum, nah ini terdiri dari dua kata ya. Ya'izu dulu. Ya'izu adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia akan. 3 huruf aslinya di sana alzo, tinggal 2. Berarti harus ditambahkan 1 huruf alif, wawu atau ya. Tambahannya di sana adalah di depan. Wa'alzo, ya'alzo, a'alzo. Panjenengan biasanya yang kenal di sini mau'izo. Mengajarkan, menasehatkan sama. Jadi ya'izu berarti dia akan menasehatkan kepadakum kalian, bihi dengannya. Dengan apa? Ya dengan Alkitab, dengan Alkitab dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah. Wattaku, wa artinya dan, sisa setelahnya ittaku, ini adalah kata perintah. Jadi yang pertama kalau itu kata perintah yang diperintahkan kepada 1, 2 atau jamak? Jamak, karena ekornya wawu alif. Sekali lagi, kata perintah itu hanya bisa diperintahkan kepada kamu berdua atau kalian saja. Berarti di sini makna dari wawu alifnya adalah kalian. Sebuah kata perintah diperintahkan kepada kalian. Apa yang diperintahkan? Cari 3 huruf aslinya. Tako saja, berarti takowa. Dari kata takwa. Berarti kata takwa diperintahkan untuk banyak orang. Bertakwalah kalian. Sehingga wattaku, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wah, dan i'lamu, sama ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada jamak kalian lagi. Apa yang diperintahkan? Cari 3 huruf aslinya. Anggi alama atau yang betul alima. Alim artinya mengetahui. Biasanya panjenengan ketemu orang-orang alim. Alim ulama. Alim itu artinya mengetahui. Sehingga kalau kata mengetahui diperintahkan untuk banyak orang, berarti ketahuilah oleh kalian. Jadi ingatan. Jadi perintahnya di sana wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian anna, sesungguhnya Allah di dengan kulli, setiap atau semua, syai'in sesuatu, alimun maha mengetahui. Dari kata alima tadi sama ya. Jadi syai'in alim sesuatu, alimun mengetahui atau pengetahuan. Atau kalau disandarkan kepada Allah menjadi maha mengetahui. 2, 3, 1 ya. Jadi kalau membaca panjenengan bisa memotong-motong. Ada yang ditanyakan dulu? Yang pundi?
Li ta'tadu, sebentar, li ta'tadu. Li ta'tadu. Li ta'tadu, linya adalah bagi atau untuk. Ya. Kemudian ta'tadu, ta'tadu itu fi'il mudhari. Huruf pertamanya ta, ekornya wawu. Jadi di sana itu ta'taduna itu biasanya juga ekor na-nya dihilangkan. Ya. Sisa 3 huruf aslinya atada. Atada itu melampaui batas. Sehingga li artinya untuk, tak dan wawunya adalah. Nggih. Nggih. Jadi ta itu juga kadang membingungkan seperti alif. Kalau alif ada 4 kemungkinan. Hamzah itu nggih, hamzah wasol. Kalau ta itu kemungkinannya ada berapa? 2. Tak bisa jadi pelaku, kamu, nggih. Tak juga bisa menjadi sesuatu yang dilakukan secara berulang. Jadi kalau salam, mengucapkan salam, ya salam 1 kali. Tasallama berarti saling bersalam, salam atau saling, atau melakukannya berkali-kali. Dan ditambahkan tak, memiliki makna saling atau sesuatu yang dilakukan berulang. Nah, kalau di sini kebetulan adalah fi'il mudhari. Jadi li-nya untuk, tak wawunya kalian, atada melampaui batas atau menganiaya sama ya. Sehingga panjenengan kalau membaca boleh dipotong-potong. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf. Kalau di sini mengulang. Faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا annallaha bikulli syai'in alim. Ada yang ditanyakan dulu 231. Dua wa idza, wa berarti dan, idza ketika, talaqtum sebuah kata itu kalau ada tun mesti kata kerja fi'il madhi pelakunya kalian. Kalian telah. Talaqtum ini kan fi'il madhi karena huruf pertamanya bukan ya ta'ana. Berarti tersimpan kata telah. Pelakunya siapa? Tum, kalian. Aktivitasnya tolako, mentala. Berarti dan ketika
kalian telah mentala an-nisaa, wanita atau wanita-wanita, fa maka balaguna sampai, menyampaikan, membuat menjadi sampai, maksudnya menyampaikan itu bukan mengemukakan, tetapi membuat menjadi sampai ajalahunna. Ajal waktu mereka. Jadi waktu masa iddah mereka. Jadi kalau menceraikan wanita-wanita, maka sampaikanlah dia atau buatlah dia menjadi sampai ajalahunna, sampai dengan masa iddahnya. Fa maka la jangan, ta'dulu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor, kalian. 3 hurufnya ya memang sisa 3. Aldola menghalangi. Kalau dolala itu sesat. Dolala. Kalau aldola menghalangi, hunna mereka. Jadi kalau sudah menceraikan, mentalak wanita-wanitanya, sudah sampai pada masa iddahnya selesai, fala maka janganlah ta'dulu, kalian menghalangi mereka, bahwa tankihna yankihna kata kerja fiil mudhari, pelakunya mereka, gunanya mereka, nakaha menikah, azwajahunna pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau sudah ditalak ya sudah, jangan dihalangi untuk menikah lagi. Ada yang ngoten nggih? Ditahan tapi disakiti, dilepas tapi enggak, tidak diizinkan menikah lagi. Jadi kan biasanya ada yang ngoten, jadi setelah bercerai itu diberikan rumah atau dapat hadiah. Kalau kamu menikah lagi, kembalikan semuanya kepada saya. Dulu kok begitu? Ada yang ngoten itu. Kalau sudah bercerai diberikan hadiah, ya sudah selesai, mau diapa-apakan ya sudah, silakan. Nah kalau seperti itu kan dilepas tapi tidak rela untuk menikah lagi, dipertahankan tapi disakiti. Jadi fala ta'duluhunna, maka jangan ta'dulu, kalian menghalangi hunna mereka, bahwa tankihna mereka akan menikah, azwaja pasangan-pasangan hunna mereka, iza ketika atau apabila, taradau kata kerja fiil mudhari, depannya tak, pelakunya adalah tak di depan dan waw di ekor, kalian. Rodho sisa 2, itu kata aslinya adalah rodho ya, ridho ya, ridho memang rela. Iza ketika tarodho, kalian ridho, bainahum di antara mereka, dengan ma'ruf sesuatu yang baik, dengan al-ma'ruf sesuatu yang baik. Zalika itu, yu'azu kata kerja fiil, depannya dayanya ya, berarti fiil mudhari, pelakunya ya itu sendiri, dia akan. 3 huruf aslinya wa'adho itu seperti mau'idho tadi, mau'idho.
Nasihat atau menasehati. Tapi panjenengan perhatikan di sana fiil mudhari dengan pola UA. Huruf pertamanya adalah U, sebelum terakhir A, maka dinasehatkan atau dinasehati. Zalika itu yu'azu, dia akan dinasehatkan atau dinasehati bihi, dengannya. Man, siapa yang kana, dia ada. Kalau kanu, karena dia adalah min, dari kum, kalian, yu'minu, kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan beriman billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi maksudnya di sini tadi, fala ta'dhuluhunna, famakala jangan ta'dhuluhunna, kalian akan menghalangi mereka wanita-wanita itu, an bahwa yankihna, mereka akan menikah, azwaja, pasangan-pasangan mereka, idza, ketika taradau, kalian itu saling ridho. Maksudnya kedua pasangan yang baru tadi itu saling ridho atau cocok lah, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf. Zalika itu yu'azu, dia dinasehatkan bihi, dengannya, man, siapa yang kana, dia adalah min, darikum, kalian, yu'minu billahi, dia beriman dengan Allah, wal yaumil akhir. Zalikum, zalika yaitu kalian, kalian itu, azka, azka ini adalah isim tafdil. Jadi huruf A di depan itu kemungkinannya ada 4 seperti tadi. Salah satunya ini, azka ini adalah isim tafdil, sebuah kata yang menunjukkan makna paling atau lebih dari kata zakaya, zakat nih gue, suci. Jadi kalau azka, lebih suci atau paling suci. Zalikum, zalika itu seperti itu. Zalikum ya sama seperti itu, kalian, azka, lebih suci, lakum, bagi kalian, wa, dan al-tohar. Al-tohar sama isim tafdil A-nya, ya. Sesuatu yang memiliki makna paling atau lebih, kemudian dari kata toharo, toharo, bersih, ya sama, lebih suci dan lebih bersih. Sama ya, azka, al-tohar, itu artinya sebenarnya ya sinonim ya, suci, sama-sama suci dan bersih. Wallahu, wa artinya dan, Allah, Allah, ya'lamu, ya'lamu kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan, 3 huruf aslinya alima, mengetahui. Wallahu ya'lamu, dan Allah, dia akan mengetahui. Wa antum, wa artinya dan, antum, kalian, la, tidak, ta'lamuna, kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah kalian, tak dan waunun ini kalian akan, sisa 3 hurufnya alima, mengetahui, sama ya. Jadi di sini wallahu ya'lamu, dan Allah, dia akan mengetahui,
wa antum dan kalian la ta'lamun, tidak kalian akan mengetahui. Anjing. Bisa nggih? Sehingga di sini kalau dipredeli lagi wa il talaqtum terbentuk dari 3 huruf aslinya talaqa, mentalak. An-nisa fabalagna jadi balagna ini terbentuk dari 3 huruf aslinya balagha, artinya menyampaikan. Ajalahunna Oke, 3 huruf aslinya ya ajala waktu. Fala ta'duluhunna 3 huruf aslinya adhala. Adhala maknanya adalah menghalangi. Yankihna ini 3 huruf aslinya adalah nakaha, menikah. Azwajahunna idza taradau 3 huruf aslinya rodoya, rodo. Bainahum bil ma'ruf ini 3 huruf aslinya arafa. Zalika yu'adzu 3 huruf aslinya adalah wa'adzo, artinya wa'adzo. Dari kata mau'idzo, biasanya itu panjenengan kenalnya mau'idzo, menasehati, bihi dengannya. Man kana minkum yu'minu terbentuk dari kata amana, artinya beriman atau percaya, billahi wal yaumil akhir. Zalikum azka ini terbentuk dari kata zakaya, zakawa, zaka artinya mensucikan. Lakum wa atohar terbentuk dari kata toharo, artinya sama, bersuci atau mensucikan. Wallahu ya'lamu terbentuk dari kata alima, artinya mengetahui. Wa antum la ta'lamun, ta'lamuna terbentuk dari kata alima, sama dengan ya'lamu, ya, mengetahui. 232. Yang yu'adu itu dia akan dinasihati. Dan dia akan dinasihati karena masuk rumus UA pada fi'il mudhari. Dan kalau fi'il mudhari kalau memiliki pola UA maka menjadi pasif. Yu'azu kan katanya. Aslinya kan ya'izu. Menjadi yu'adi. Biasanya panjenengan sering mendengar kata ya'izukum bih. Ya'izu aslinya aktif, tapi kalau yu'azu menjadi pasif. Sehingga kalau membaca 132 ya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Kalau berhenti pada huruf nun yang bertasydid tetap panjenengan mendengung wajibul gunnah. Jadi fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun
idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Zalikum azka ini banyak yang membaca aska. Zai ini cenderung menjadi S karena dalam bahasa Indonesia rizki menjadi rizki, ijazah ijazah, zebra zebra, sehingga di sini zalikum aska azai zalikum azka lakum wa athhar wallahi, jangan sampai menjadi wallahi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sehingga membaca itu bisa dipotong-potong seperti itu tadi, ya. Jadi kalau tanda wakaf di Al-Quran ini cukup panjang, bisa dipotong-potong sendiri. Anggi. Anggi. Paling atau lebih. Oh beda. Kalau ajalahun itu memang hamzah wasolnya itu asli miliknya kata itu sendiri, ajal. Tidak bisa dibedakan dari ciri kalau ini. Betul, seperti ini ki anna niki. Anna sesungguhnya Allah. Aiki opo ini lek niki ngoten nggih. Ini anna miliknya kata anna sendiri kan ngoten nggih. Ngoten nggih. Tapi kalau yang azka al-tohar itu tambahan untuk menjadi isim tafdil atau sesuatu yang memiliki makna paling. Tapi kalau anna ya asli miliknya kata ini sendiri. Nggih. Nggih. Nggih, tidak bisa dibedakan kalau ngoten. Ada yang lain yang ditanyakan dulu. Ini Allah kok bisa itu cara bacanya kalau dimatikan maka disebut tuh bisa atau betul. Bisa. Jadi kalau diurai dulu di sini di slide-nya huruf hamzah ini fathah. Maka huruf yang fathah ini kalau panjenengan berhentikan akan menjadi sukun. Jadi kalau di sini harokat itu ada a, i, u, an, in, un. Kalau panjenengan berhenti pada harokat an yang saya lingkari ini, maka menjadi a panjang. Contohnya rasulan menjadi rasulan, aliman menjadi alima. Kalau berhenti kan ngaten. Jika selain harokat an panjenengan berhentikan, ya berarti selain an ya a, i, u, in, dan un, maka berubah menjadi sukun. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jika huruf yang disukunkan ini sebelumnya itu adalah mat asli, sanya kan aslinya mat asli, maka akan menjadi mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tetapi di sini mat arid li sukun itu yang tadinya sanya ini mat asli panjangnya 2 ketemu hamzah ini juga termasuk ke dalam mat wajib,
Maka kalau bentuk seperti ini berhentinya sa harus panjang sampai lebih dari 4 harus sampai 6. Sehingga tidak boleh dibaca nisa, tapi nisa. Bisa. Oh, mboten. Ini kan ada itu ya. Jadi kembali lagi, panjenengan harus memahami yang namanya sukun dan tasydid. Sukun itu terbentuk dari kata, kalau ini kan sukun kalau nisa ini saya berhentikan kan berubah menjadi sukun. Sukun itu terbentuk dari secara tata bahasa. Sukun sakinah, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya berarti tenang. Tapi kalau tasydid dari kata syadada artinya keras. Keras bukan keras banter atos. Keras syadada artinya keras. Seperti azabun syadid, siksa yang sangat keras. Kan katanya azabun syadid. Nah, kata syadid dan syadada ini kata dasarnya sama. Sehingga kalau tasydid itu baru panjenengan suaranya harus keras atau ngetril suaranya Tapi kalau sukun ya baca dengan sakinah yang lembut. Nisa. Tidak perlu menggunakan ngetril. Tetapi jika huruf terakhirnya itu ditasydid, ya baru panjenengan baca dengan ditekan sampai agak ngetril. Nah, sehingga membaca Al-Quran itu nanti perlu dibedakan panjenengan menyikapi yang sukun atau yang tasydid, jangan dibaca kemudian ngetril semua. Contoh, di bacaan Al-Fatihah, alhamdu, sukun semua al, sukun, ham, sukun, du. Jangan dibaca alhamdu, enak, itu ngetril suaranya, menjadi syadada. Syadada itu berarti atos suaranya. Tapi lek lunak alhamdu lo beda. Jadi suaranya menjadi lunak atau lembut. Jadi meskipun mengajarkan ke peserta itu jangan kemudian diberikan penekanan alhamdu, jadinya kaku nantinya. Jadi tetap alhamdu, sakinah itu membacanya dengan sakinah. Tapi lek lil tasydid kan katanya lillah. Nah, tasnya lil ngetril. Jangan lemes lillah. Jadi alhamdulillah lilnya tasydid. Jadi di sini penekanannya adalah sukun dan tasydid itu datang dari latar belakang yang berbeda. Jadi jangan dipahami dengan pemahaman dasar lek eta sukun iku pokoke mati, lek tasydid mati diuripno maneh. Tidak sekedar ngoten nggih, tetapi dengan pemahaman dasar. Kan biasanya ngoten lek tasydid itu pokok dipateni didukan lagi. Mboten. Jadi kalau itu tahap dasar. Kalau untuk panjenengan, kalau sukun dibaca dengan lembut, tenang, kalau tasydid dibaca dengan keras. Karena dari sisi bahasa, sakinah artinya sakinah dari sukun dari kata sakinah, tasydid dari kata syadada. Jadi ngoten nggih pemahamannya sudah tidak lagi menjadi pemahaman yang ngoten. Lek tasydid pokok dimatikan dihidupkan lagi, mboten, jangan ngoten. Itu pemahaman dasar. Tetapi kebanyakan huruf-huruf sukun itu dibaca dengan ngetril, sehingga apa yang terjadi? Sehingga tadi suara yang harusnya dihasilkan itu banyak suara sakinahnya, jadi suaranya atos semua, sehingga kalau didengarkan oleh pendengar yang lain itu menjadi suaranya kaku. Jadi kaku suaranya. Itu sebabnya panjenengan jika mungkin ada seseorang yang membaca surat yang sama, kalau yang membaca Pak yang ini, itu suaranya di telinga itu empuk. Tapi kalau Pak yang ini, suratnya sama, tapi kok jadi tegang dan kaku. Yang mendengar saja itu ikut tegang. Nah, salah satunya adalah karena banyaknya huruf-huruf yang sakinah dibaca dengan syadada. Yes.
Sudah. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Nah, ini kok sudah jam sekian ini. Apa? Sekarang sudah nggak ada kajian. Oh, ngoten. Saya tambah satu ayat berarti nggih supaya pas sampai di bawah. Wal walidatu. Wa yang pertama artinya dan. Walidatu. Walidatu itu aslinya nggih kata benda karena ada alnya jelas nggih. Kemudian ekornya panjenengan dapati di sana alif dan ta. Aslinya itu wal walidat, aslinya ngoten. Tetapi karena disambung dengan ayat setelahnya menjadi tu, jadi hidup. Wal walidatu ini berarti jamak nih, karena ada alif taknya. Seperti kalau di rumusnya di sini panjenengan dapatkan kalau sebuah kata itu, oh ini kata benda nih. Sebentar saya carikan di sini. Nah, seperti kalau muslimatun itu kan satu wanita muslim, muslimatun. Nih, kalau jamak menjadi muslimat, muslimat ada alif dan taknya. Sehingga kalau ibu-ibu kumpulan muslimat, ya berarti harusnya isinya ibu-ibu, tidak mungkin ada bapak-bapaknya, loh, nah, seperti ini kalau di sini muslimat. Nah, ini muslimatun satu wanita muslim, muslimatani dua wanita muslim, muslimataini sama ya dua wanita muslim. Kalau dijadikan jamak muslimat menjadi alif dan ta. Itu berarti jamak dari sesuatu yang wanita, yang muannas. Wal walidatu berarti wa artinya dan, walidun. Walidun itu ya ibu-ibu. Kalau walidat berarti ya para ibu atau ibu-ibu. Dan ibu-ibu yurdi'na kata kerja fiil mudhari, pelakunya mereka akan atau selalu dari kata rodoa. Rodoa artinya menyusui. Wal walidatu dan ibu-ibu dan para ibu yurdi'na mereka menyusui aulad anak-anak hunna mereka itu selama haula. Kalau haul itu biasanya ini sekarang itu haul 1 tahun. Lek haula ini berarti 2 tahun. Jadi selama haula ini 2 tahun. Kamila ini dari kata kamil. Ada namanya idgham kamil. Kamil itu sempurna. Jadi dan hendaklah ibu-ibu atau para ibu itu mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka itu haula ini selama 2 tahun, kamila ini yang 2 itu sempurna. Li bagi atau untuk, man siapa yang, aroda yuridu menginginkan. Kalau diurai aroda ini kata kerja fiil madi, pelakunya dia. Telah aroda menginginkan. Jadi bagi siapa yang aroda dia telah menginginkan bahwa atau untuk sama ya. Yutimma kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya dia. Akan 3 huruf aslinya tamama. Tamama juga biasanya panjenengan mendengar ada wakof tam, wakof yang sempurna. Jadi tamama menyempurnakan. Liman aroda an yutimma, li bagi man siapa yang aroda dia
telah menginginkan an untuk yutimma dia akan menyempurnakan ar-rodo'ah. Nah ini kembali lagi, kalau rodoya tadi di sini panjenengan dapati rodoya tadi menyusui. Jadi kalau rodo'ah ya tadi penyusuan. Ya menjadi peperketerban kan ya. Dari menyusui, nya diganti peperketerban, penyusuan. Jadi bagi man siapa yang aroda dia menginginkan an untuk yutimma dia menyempurnakan penyusuan itu. Wa'ala dan atas al mauludi maulid yang dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan atau kelahiran berarti apa sih kata ini? Wa'ala dan atas al mauludi maulud itu adalah sesuatu yang dilahirkan. Lahu la bagi hu nya baginya nya ini kembali kepada bapaknya ya, dan bagi bapaknya itu rizquhunna rizku rezeki mereka. Jadi bapak-bapak itu rezeki mereka itu wa kiswatuhunna kiswah ya penutup, maksudnya di sini kiswah itu baju ya. Dan baju-baju mereka itu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Yang maksudnya dan atas anak-anak yang dilahirkan itu bagi bapaknya itu harus menyediakan rizquhunna rezeki berupa makanan, tempat tinggal, wa kiswatuhunna dan berupa pakaian. Ini adalah tanggung jawab lahu bapaknya. Bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf baik. La tidak tukallafu ini kata kerja fiil mudhari. Sebelum lanjut saya di sini panjenengan perhatikan rumusnya sudah jelas terlihat di sana bentuknya adalah a. Jadi pasti majhul ya. Terbentuk dari 3 huruf aslinya kalafa. Kalau kalafa membebani, kalau tukallafu dia kamu akan dibebani. Jadi la tukallafu tidaklah kamu akan dibebani nafsun sebuah jiwa, sebuah nafas illa kecuali wus'aha. Wus'aha ini hanya dihilangkan dulu. Panjenengan perhatikan pada kata wus'a. Wus'a itu kalau wus'a kan kata benda ibu, karena tidak hidup semua. Tapi kalau wasi'a kata kerja, wasi' luas. Biasanya panjenengan berdoa, Allahumma inna atau inni as'aluka rizqon wasi'an, rizki yang luas. Jadi di sini wus'aha itu kalau wasi'a artinya wasa'a atau wasi'a itu artinya meluaskan. Berarti kalau wus'a menjadi kata benda menjadi peperketerban keluasannya. Makanya di sini janji Allah itu kalau sudah memiliki anak, la tukallafu nafsun, tidaklah dia itu akan dibebani sebuah jiwa anak ini tadi illa kecuali wus'aha sesuai dengan keluasannya. Jadi kalau diberikan anak ya mesti diberikan kemampuan untuk mencukupi rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini harus yakin kan? La tidak atau jangan. Tudorro kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah kamu akan, dororo sengsara, menderita, darurat, ingat-ingat, dororo darurat. Jadi tidaklah kamu, la jangan atau tidaklah, yudorro kamu akan menderita atau menjadi dalam sebuah keadaan darurat,
walidatun. Lek walid itu kan laki-laki, lek walidah ya perempuan, seorang ibu. Bi dengan waladiha, dengan anaknya. Jadi janganlah tudorro kamu merasa menderita, sengsara atau merasa dalam keadaan yang darurat seorang ibu itu biwaladiha, dengan anaknya. Wala, dan jangan atau dan tidak maulud yang dilahirkan, berarti mauludun lahu, baginya, bagi bapaknya itu biwaladihi, dengan anaknya. Jadi seorang ibu dan bapak tidak boleh merasa sengsara, menderita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang itu atas anak-anaknya. Karena sesuai ini janji Allah, kalau sudah diberikan anak, ya berarti diberikan wus'ahanya, keluasannya untuk mencukupi itu. Tapi ini generasi sekarang itu males punya anak itu. Karena anak sekarang itu males punya anak. Pengantin-pengantin baru sekarang itu rata-rata kepingin punya anak berapa? 1. Minimalis. Padahal kalau bapak saya 12. Ibu saya sama 12. Loh, sekarang ibu punya anak perempuan, terus ditinggal suaminya, terus itu minta, ya wes Allah minta bahwa suamiku berarti aku akan dikatakan rezekinya sama Allah, itu nggak percaya, terus akan bisa semangat hidup tergantung bulan ada aja. Jaminan Allah untuk manusia bisa makan ini ya ada. Perempuan kan dinafkahi, itu salah apa benar? Ya sebenarnya tidak seperti itu juga. Ini kalau sekedar cerita, monggo Rumin. Nenek saya itu anaknya 12. Di usia ke-45 ketika lahir anak yang ke-12, suaminya meninggal. Kakek saya meninggal. Jadi nenek saya itu janda dengan 12 anak. Dan tapi ya sampai selesai ya bisa. Makanya kalau ditanya, loh Mbak, kok enggak menikah lagi? Sopo sing gelem rondo anak rolas gitu. Loh nggih, saya kalau dulu tanya kok enggak menikah lagi gitu Mbak. Kan 45 kan ya termasuk masih muda. Kok enggak menikah? Enggak ada yang mau, sopo yang mau rondo anak rolas. Tapi ya bisa napa nggih? Selesai. Bahkan hampir semuanya kuliah sampai zaman dulu itu sudah kuliah-kuliah. Ya enggak kuliah cuma beberapa saja. Loh nggih di pasar itu sudah. Tapi memang yakin Bu, kalau nun sewu, kalau sekarang itu kalau seperti di Sawu Jajar ini orang nggak bisa makan itu nun sewu. Kok sepertinya tidak ya. Karena kalau rajin ke masjid pun itu sepertinya loh nggih. Ya nun sewu nih, umumnya rajin ikut ke masjid. Acara apa nih biasanya yang bagi-bagi pasar itu. Pokok rajin diikuti ya sudah dapat itu. Jumat juga ngoten, Senin Kemis nggih ngoten. Jadi kalau masalah sampai tidak bisa makan dan tidak bisa hidup karena kekurangan makanan di Sawu Jajar sini, saya rasa nun sewu sepertinya mboten nggih. Jadi yang penting rajin ke masjid itu masih bisa bertahan untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Jadi makanya Allah itu berjanji bahwa kalau sudah diberikan anak, nah maka akan diberikan beserta dengan usahanya. Nah usaha ini ya tidak kemudian semua kebutuhan dan keinginan boten. Untuk kebutuhan pokok nih, gitu, sandang pangan papan ini insya Allah tercukupi. Ya. Noten kemudian setelahnya la yudhurra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Wa alal warisi mislu dzalik, wa dan ala atas al waris
dan waris itu mislu seperti dzalik, seperti itu juga. Fa in aroda, fa maka in jika aroda ini kan tadi panjangnya sudah dapat kata aroda, maka kata kerja fi'il madhi pelakunya dia. Tapi kalau aroda berarti pelakunya dia berdua. Makanya membaca Quran itu lihat diolor-olor ngoten. Aroda, jadi aroda ya artinya berbeda. Jadi a yang dipanjangkan dari da biasa dan da itu berbeda. Okay? Kalau panjang aroda, aslinya kan arodani, aslinya kan ngoten nggih. Nah, itu artinya menginginkan. Famaka in jika aroda, dia berdua bapak ibu itu aroda menginginkan fisolan. Fisolan ya sapihan. Kalau fasola fasil jeda. Karena ini fasil majja ismun fasil jeda atar kata. Jadi kalau di sini fisolan terkait dengan masalah nyusoni berarti di sapi. An dari tarodin dari kata rodoya. Jadi nyapi dengan sebuah keridhaan dari min dari huma keduanya, wa dan tasyawurin itu terbentuk dari kata musyawaroh. Dari tasyawurin permusyawarahan. Famaka la tidak junaha dosa alaihima atas keduanya. Wa in aradtum sama ya, wa dan in jika aradtum kata kerja fiil madhi pelakunya adalah tum kalian telah menginginkan, sama terbentuk dari kata aroda lagi. Wa in aradtum dan jika kalian telah menginginkan an untuk atau bahwa tastardi'u kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah tak dan waw, kalian akan doa artinya tiga huruf aslinya ya rodoa sama menyusui, istanya tambahan, maka kalian akan menyusui, meminta untuk disusui. Kan kalau ghafaro itu mengampuni, istaghfaro meminta untuk diampuni, azana mengizinkan, istazana meminta untuk diizinkan, rodoa menyusui, istarodoa meminta untuk disusui. Jadi meminta untuk disusukan kepada orang lain, auladakum anak-anakkum kalian, famaka la tidak ada junaha dosa alaikum atas kalian, iza apabila salamtum kata kerja fiil madi pelakunya tum kalian telah salama menyelamatkan, tapi di sini membayarkan. Apa yang ataitum, sama lagi kata kerja fi'il madhi pelakunya tum kalian telah mendatangkan bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi maksudnya di sini membayar orang yang menyusui. Jadi orang yang disusui itu hendaklah untuk dibayar dengan cara yang ma'ruf. Kalau sekarang sepertinya tidak umum ya, karena lebih banyak menggunakan susu formula. Kalau dulu belum usum susu formula, jadi kalau bayi ya diberikan penyusuannya kepada orang lain. Kalau sekarang ya ada, tapi jarang sekali karena lebih memilih disusui sendiri pakai susu formula.
Wattaku, wa artinya dan, ittaku kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata takwa. Kata takwa diperintahkan untuk banyak orang. Bertakwalah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, sama wanya adalah dan i'lamu, kata perintah yang diperintahkan kepada kalian dari kata alima, mengetahui. Berarti ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah, dengan apa yang ta'maluna, kata kerja fi'il mudhari', pelakunya adalah ta'waunun, kalian, kemudian amal mengamalkan, melakukan, sama nggih. Jadi anallaha, sesungguhnya Allah, dengan apa yang tak maluna, kalian amalkan itu, basirun, maha melihat. Basoro kan penglihatan ya. Ini kalau dibaca menjadi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kamilain ini termasuk mad lin. Panjangnya sama seperti mad arid li sukun. Jadi panjangnya minimal 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi jangan kalau tadarusan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada, ekornya menjadi hilang katanya. Minimal 2, meskipun bacanya cepat. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, boleh. Meskipun cepat-cepatnya jangan sampai hilang. Liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu. Kalau saya berhentikan menjadi panjangnya berapa? Ada layarnya? Wa'lamu, saya berhentikan. Ada yang 6? 2 saja. Pertanyaannya, layar ini kenapa sih Bu kok bisa muncul di sini? Ini kenapa? Jangan dijawab dari Qurannya sudah seperti itu, jangan. Mu ini kan mat asli, ketemu dengan hamzah maka akan muncul layar. Jika saya membacanya sampai mu saja, tidak sampai ketemu hamzah, berarti layarnya tidak berfungsi. Sehingga cukup dibaca wattaqullaha wa'lamu, 2 saja. Annallaha bima ta'maluna basir.
Ngoten nggih. Tapi kalau panjenengan berhenti tadi kan panjenengan dibacanya dua. Wa'lamu dua. Tapi lek dibaca terus jadi jaiz, boleh sampai 6. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Napa? Yang pundi? Niki. Ini alif, ini hamzah qat'i. Berhentinya kan di sini. Ya, ini menjadi mad jaiz. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena antar kata. I'lamu satu kata, anna satu kata. Oke. Jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau diberhentikan menjadi mad asli. Jika berhenti pada mad asli, pancet menjadi mad asli. Biasanya ada yang darusan itu ngeten, wa'lamu. Loh kenapa Bu kok dibaca panjang? Loh kan ada layarnya. Badan gitu. Layar ini gak berfungsi jika panjenengan membacanya tidak sampai ketemu hamzah. Satu teori terakhir. Basirun ini kan roknya jadi sukun ya. Basir. Badan gitu. Roknya jadi sukun. Roknya kenapa kok dibaca tebal? Harusnya kan dibaca tipis nih, karena huruf sebelumnya adalah si. Kan beda antara basir dan basir. Beda nih. Roknya dibaca tebal atau tipis? Teori dasarnya roknya dibaca tipis. Teori dasar loh nih. Karena ro yang disukunkan jika didahului kasroi maka menjadi tipis. Tetapi teori ini tidak berlaku jika huruf sebelum ro itu adalah huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang kalau di fathah itu o. Nah, kalau huruf ini adalah huruf isti'la maka meskipun ini kasroi, ro-nya tetap menjadi tebal. Jika panjenengan kalau membaca ini jangan basir dan basir tebal. Sehingga annallaha bima ta'maluna basir menjadi tebal. Ya memang kalau meskipun basir ya roknya terbaca, tetapi kalau di ilmu tajwidnya ada yang tebal, ada yang tipis. Kemampuan standar, ya yang penting R mati selesai. Tapi kalau ditingkatkan lagi, itu tadi roknya menjadi tebal. Ini pelan-pelan ngoten. Cekap semanten, monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Terkait terjemah atau mungkin ini kita di sedikit ilmu tajwidnya. Semakin panjenengan membaca sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka asar atau pengaruh dari bacaan itu akan semakin tinggi. Jadi, ketika panjenengan membaca, kemudian ilmu tajwidnya dipraktekkan semua, maka bacaan itu akan memiliki asar yang tinggi. Jadi, pengaruhnya terhadap yang membaca dan yang mendengar itu akan semakin tinggi. Rasa terenyuh, rasa nopo di dalam hatinya itu akan semakin membekas. Meskipun tidak ngerti maknanya itu bisa membuat seperti itu. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran itu. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan eman-eman untuk praktek ilmu tajwid sesempurna mungkin, meskipun mungkin agak angel dan ribet. Karena asarnya itu yang penting. Yang dikejar adalah asar itu. Semakin ilmu tajwidnya bagus, maka asarnya juga akan semakin tinggi. Pengaruh terhadap jiwa yang membaca dan yang mendengar itu juga akan semakin tinggi. Tapi kalau hanya sekedar dibaca tanpa tajwid, ya asarnya rendah. Cuman sekedar terdengar, tidak membekas. Cekap semanten, mudah-mudahan apa-apa yang panjenengan pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.